Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di mata kuliah Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara, di mana pada video materi kali ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah tinjau dari sudut pandang hukum administrasi. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana kemudian terkait tentang pembagian kekuasaannya diatur pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dijelaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, maka pembagian kekuasaan di pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia itu bisa ditinjau atau bisa digolongkan ke dalam dua aspek. Pertama, aspek pembagian secara vertikal, kemudian yang kedua pembagian secara horizontal. Maksud daripada vertikal adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi penyelenggaraan kekuasaan negara itu dibagi antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Adapun yang horizontal adalah pembagian kekuasaan antara organ-organ negara atau lembaga negara. Kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, umumnya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah asas sentralisasi, kemudian yang kedua adalah asas desentralisasi, meskipun nanti pada faktanya atau realita yang terjadi di masyarakat itu tidak ada satupun negara yang secara ekstrim pemerintahnya bersifat sentralistis ataupun bersifat desentralisasi. Ini sebagaimana disampaikan oleh Muhson. Nah, apa yang dimaksud dengan asas desentralisasi dan asas desentralisasi di slide ini yang kita bahas pertama kali adalah asas sentralisasi terpusat. Maksudnya adalah terpusat, di mana asas sentralisasi ini merupakan konsekuensi dari wujud adanya negara kesatuan. Kemudian asas sentralisasi ini akan melebar, berkembang, di mana di dalamnya ada dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Apa yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah penugasan kepada pejabat atau dinas-dinas yang mempunyai hubungan hierarki dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurusi tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur dan membuat keputusan dalam masalah-masalah tertentu. Pertanggungjawaban terakhir tetap pada badan pemerintahan yang bersangkutan. Ini adalah maksud daripada asas dekonsentrasi, pengembangan dari asas sentralisasi. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul, atau pertanyaan yang muncul pada bahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan apa saja ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan itu. Nah, kawan-kawan, ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuan itu mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan, pemeriksaan, serta sanksi. Di mana kemudian terdapat peraturan pemerintah yang berkaitan dengan itu, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Nah, dasar dari tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi adalah, asas dekonsentrasi adalah diantaranya adalah agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia terjaga.
Kemudian terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Kemudian terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di daerah. Kemudian teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah. Nah, ini diantara dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi. Lalu apa yang dimaksud dengan tugas pembantuan? Tugas pembantuan adalah tugas pemerintahan daerah untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Adanya konsep tugas pembantuan ini karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan pusat dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Jadi, adanya tugas pembantuan itu kemudian dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Nah, kaitannya dengan hal itu, tugas pembantuan, kawan-kawan bisa dilihat di kolom yang gambar yang kiri, pemerintah pusat memberikan tugas-tugas kepada pemerintahan daerah, kaitannya dengan tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Kemudian nanti dari pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi memberikannya kepada pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten atau kota. Kemudian juga ada juga, kemudian juga dilanjutkan dari pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten atau kota memberikan tugas-tugas pembantuan kepada pemerintah desa. Nah, itu tadi kaitannya dengan asas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bawah atau berdasarkan asas sentralisasi. Kemudian bagaimana dengan asas desentralisasi? Asas desentralisasi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi dilakukan pula oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah. Lalu bagaimana tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah? Di negara Republik Indonesia, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, asas yang digunakan itu diutamakan pelaksanaannya dengan menggunakan asas desentralisasi. Kemudian nanti kaitannya dengan hal itu ada istilah yang dimaksud dengan otonomi khusus dan yang kedua adalah otonomi daerah. Berkaitan dengan otonomi daerah, menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pemda atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kaitan dengan hal tersebut adalah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini dibedakan antara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat otonomi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berdasarkan tugas pembantuan. Pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pemda merumuskan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Apa saja kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah?
dalam kaitannya penyelenggaraan pemerintah. Untuk lebih jelasnya, kawan-kawan bisa lihat di dalam Undang-Undang Pemda bab 3 mengenai pembagian urusan pemerintahan yang terdapat pada pasal 13 dan pasal 4. Nah, penyelenggaraan otonomi daerah ini bersifat menyeluruh di seluruh provinsi kabupaten yang ada di Indonesia, kecuali beberapa daerah yang masuk ke dalam kategori mendapatkan otonomi khusus, yaitu daerah istimewa Aceh, kemudian Papua, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, dan Jakarta atau daerah khusus ibu kota, di mana penyelenggaraannya mempunyai kekhususan yang berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang mendapatkan yaitu otonomi daerah biasa. Bahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan bentuk dan susunan pemerintah daerah atau pemerintahan daerah. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah atau pemerintah daerah itu sendiri? Sebenarnya maksud daripada istilah tersebut itu adalah pemerintah daerah dalam tanda kutip eksekutif. Maksudnya adalah kepala daerah yang di tingkat provinsi kita ketahui dengan sebutan gubernur, adapun di tingkat kabupaten kita kenal dengan bupati, tingkat kota wali kota, beserta perangkat daerahnya. Sedangkan DPRD yaitu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dia fungsinya hampir tidak sama persis, hampir sama dengan DPR, di mana DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang berkaitan dengan fungsi legislasi di tingkat daerah itu, controlling maupun budgeting. Lalu bagaimana halnya dengan pemerintahan desa? Bukankah desa juga menjalankan fungsi pemerintahan dalam skup yang lebih kecil? Dalam Undang-Undang Pemda pasal 1 angka 12 mendefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya, desa di sini maksudnya adalah bukan kelurahan. Karena kalau kelurahan itu adalah bawaan dari kecamatan. Tetapi desa berbeda dengan kelurahan. Lalu siapa yang berhak untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa? Di dalam Undang-Undang Pemda pasal 200 ayat 1 bahwa pemerintahan desa atau pemerintah desa itu diselenggarakan, pemerintahan desa itu diselenggarakan atau terdiri dari pemerintah desa dan badan musyawarah desa. Makanya di desa, ingat bukan di kelurahannya, di desa itu ada istilah kepala desa dan ada istilah badan permusyawaratan desa atau BPD. Hal tersebut sebagaimana di dalam pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Pemda yang menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa. Nah, adapun jabatan untuk kepala desa ini
ya berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Misalnya kalau di Jawa itu dikenal dengan istilah Pak Lurah, meskipun dia bukan bertugas di kelurahan, hanya bertugas di desa. Mohon maaf, dia bertugas di desa, tidak bertugas di kelurahan pun disebut dengan sebutan Pak Lurah. Kalau di Sumatera Barat misalnya dikenal dengan Wali Nagari. Kalau di Kalimantan Selatan dikenal dengan Pambakal. Dan di Sulawesi Utara dikenal dengan hukum tua. Nah, kemudian atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa nanti diatur melalui undang-undang desa. Kawan-kawan, saya kira cukup secara sepintas bahasan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hanya saja karena terbatasnya waktu, ya, maka video ini tentu tidak mewakili keseluruhan pembahasan materi yang seharusnya disampaikan. Oleh karenanya, kawan-kawan ya bisa menyempurnakannya melalui forum diskusi maupun tanya jawab di bawah video ini. Adapun berkaitan dengan tugas bisa langsung ke dalam yaitu Google Classroom. Semoga meskipun sederhana menjadi pemantik yaitu perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dan semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.